Shalom anak-anakku, aku ingin memberitahu kepadamu tentang kisah besar yang sangat penting dalam sejarah manusia. Tidak mudah menceritakan ini kepada anak-anakku untuk kalian dengar. Tetapi aku berjanji, kisah ini akan mempunyai akhir sejarah yang paling bahagia. Dimulai dari tentara Roma yang menangkap aku ketika aku berdoa. Salah satu murid yang aku kasihi menyerahkan aku kepada tentara Roma. Dia melakukan itu hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Itu sangat menyakiti aku. Mereka menghadapkan aku kepada Gubernur Pontius Pilatus. Orang-orang menuduhku sebagai pengkhianat. Tetapi Pilatus tidak satupun menemukan kesalahan padaku. Tetap saja orang-orang ingin membunuhku. Baru saja mereka meneriaki aku sebagai raja, sekarang mereka menginginkan kematianku. Itu sangat menyakiti hatiku. Lalu para prajurit Roma mulai menyiksaku. Mereka meludahiku. Mereka memukul wajahku. Mereka menendangku. Mereka mencambukku. Para tentara mengejekku dengan memanggilku Raja orang Yahudi. Mereka membuat mahkota dari duri dan menancapkannya ke kepalaku. Itu sangat-sangat sakit sekali. Kemudian para penjaga membuat salib yang sangat besar dari kayu. Para tentara menggiringku ke tempat yang bernama Bukit Tengkorak. Aku hampir tidak bisa menarik nafas. Prajurit mencoba untuk memberiku minum yang lebih baik untuk mengurangi rasa sakitku, tetapi aku tidak mau meminumnya. Aku harus menanggung setiap tikaman, setiap sengatan, dan banyak kesakitan lainnya. Ketika mereka membaringkan aku di atas salib, seluruh tubuhku merasa kesakitan, tetapi ada yang lebih menyakitkan, yaitu ketika para prajurit memakukan tangan dan kakiku ke balok-balok kayu itu. Orang-orang terus mengejek aku. Mereka berteriak, "Jika engkau adalah anak Allah, mengapa engkau tidak menyelamatkan dirimu?" Tetapi mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti bahwa Allah menginginkan aku untuk menyelesaikan ini, dan mereka tidak menyadari bahwa betapa aku sangat mengasihi mereka. Setiap air mata dan setiap tetes darah adalah untuk mereka. Lalu langit berubah menjadi gelap. Aku menggantung kepalaku. Aku tidak bisa mengambil napas lagi. Saat aku mati, segalanya menjadi menakutkan. Tanah mengguncang bebatuan dan orang-orang menangis. Tirai bait suci terbelah menjadi dua, kuburan terbuka dan orang kudus yang mati jadi bangkit. Tiba-tiba para prajurit menyadari bahwa mereka telah membunuhku, yaitu Anak Allah. Mereka menggantung tubuhku hingga sore. Selanjutnya, ada seorang pria yang kaya bernama Yusuf mengambil tubuhku dan membungkusnya dengan kain. Dia menguburku di sebuah makam yang diukir dari batu. Namun, para pembunuhku merasa gelisah mendengar orang berbicara tentang aku yang akan bangkit dari kematian. Mereka berpikir kalau murid-muridku mungkin akan datang untuk mencuri tubuhku dan mengatakan aku tidak mati lagi. Sehingga mereka menutup pintu makam dengan batu besar dan meletakkan dua penjaga di sana selama 3 hari. Tetapi, sesuatu terjadi pada hari yang ketiga, semuanya berubah. Gempa bumi terjadi dan malaikat turun menggulingkan batu besar itu.
Para prajurit menjadi ketakutan lalu pingsan. Lalu teman-temanku mengunjungi makamku. Malaikat itu berkata, "Jangan takut. Yesus tidak ada di sini, Dia sudah bangkit. Pergi dan beritahukan ke murid yang lain." Kemudian mereka keluar dan lari. Mereka sangat kaget. Aku telah bangkit dan hidup dulu, sekarang, dan sampai selamanya.